presentation ini ada juga intermediate survey. Kita bahas pertama adalah tentang ship in service survey. Ya. Ship in service survey sengaja saya kemukakan karena kita bisa bicara item-item kapal atau item-item survei secara utuh ya. Jadi wujudnya sudah ada, seperti kita bisa bicara deck, superstructure, main engine, forecastle area. Jadi wujudnya sudah jelas ya. Secara definisi dikatakan di sini ship in service survey, survei dilakukan setelah kapal beroperasi. Jadi istilah bakunya adalah ship in service, di mana untuk menjaga kondisi klasifikasi tetap terpelihara. Ada term yang berkaitan dengan periodical survey regulation. Antara lain yang sifatnya periodik adalah annual survey, hull, annual survey machinery. Periodiknya adalah tahunan ya, setiap tahun itu harus diperiksa. Kemudian intermediate survey itu adalah survei antara ya. Kalau BKI menerjemahkannya survei antara. Survei itu dilaksanakan dalam kurun waktu di pertengahan dari masa berlaku sertifikat. Kita tahu berlaku sertifikat adalah 5 tahun, jadi pada periode 2,5 tahun. Tetapi pelaksanaannya bisa di tahun kedua atau di tahun ketiga. Bottom survey juga begitu. Bottom survey dilakukan 2 kali dalam masa berlakunya sertifikat. Bisa dalam 3 tahun pertama, kemudian baru tahun kelima, itu 2 tahun sesudah itu. Atau kebalikan dari itu, 2 tahun pertama udah bisa naik dock lagi, kemudian 3 tahun sesudah itu, yaitu tahun kelima harus naik dock. Itu surveinya bisa dikatakan docking survey, ya, docking survey yang diperiksa di area bottom dengan pengertian wilayah-wilayah yang berada di bawah garis air. Karena selama kapal beroperasi, kapal floating, terapung, daerah tersebut tidak bisa diperiksa oleh surveyor. Kemudian propeller shaft survey. Propeller shaft survey atau lazim juga disebut complete tail shaft survey. Kenapa dikatakan complete tail shaft survey? Karena
tile shaft tersebut itu harus dicabut, di withdrawn dari posisinya di dalam strain tube. Jadi makanya istilah komplit. Ya. Kemudian dua yang terakhir adalah special survey, baik hull ataupun machinery. Nah, kalau hal sendiri itu ada tahapannya, 5 tahun pertama, hal 1, hal 2, 5 tahun kedua, atau 10 tahun ya, 10 tahun SS itu adalah SS2, kemudian 15 tahun namanya SS3 dan SS4. Nah, kenapa dibagi menjadi 4 tahap tersebut? Karena di 5 tahun pertama, special survei-nya tidak perlu secara menyeluruh. Karena kita tahu special survei itu sangat beda dengan annual survei. Annual survei yang diperiksa adalah eksternal, deck, side cell, superstructure, equipment di atas deck, head cover, dan sebagainya. Sedangkan special survei, di samping yang disebutkan di dalam item annual ini, di dalam special survei harus dilakukan yang sifatnya internal. Cargo hold harus diperiksa, ballast tank harus diperiksa, forepik tank harus diperiksa, dan sebagainya. Termasuk kompartemen-kompartemen lain yang di dalam annual survei biasanya itu diabaikan. Jadi tidak perlu diperiksa sampai ke dalam ruangan. Nah, namun dalam hal itu pengambilan special survei 1 yang 5 tahun pertama itu kapal kan relatif baru. Kapal belum banyak pengrusakan, tingkat corrosion yang lebih ringan, tingkat deterioration atau damage mungkin belum ditemukan. Untuk itu jumlah hull atau kompartemen ataupun tanks itu bisa lebih dianggap jumlahnya lebih kecil ya, mungkin 25%, kemudian meningkat ke 10 tahun SS2 udah bisa harus 50%, kemudian SS3 15 tahun mungkin sudah 75%, atau sampai semua ballast tank sudah harus di internal examination dan sebagainya. Otomatis juga SS4 itu sudah dianggap komplit special survei, tidak bisa ditawar lagi. Semua yang namanya kompartemen, semua yang namanya tangki itu harus di internal examination, dilakukan pressure test, dilakukan pengukuran thickness measurement secara menyeluruh. Nah, itulah kenapa hal itu ada tingkatan-tingkatannya. Sedangkan machinery itu sifatnya bisa consideration ya, untuk mesin-mesin baru mungkin hanya atas kehendak surveyor. Ya mungkin surveyor kalau umpamanya silindernya 6 untuk main engine itu boleh dibuka hanya 2 silinder umpamanya. Itu consideration ya, tidak merupakan wajib sifatnya. Tapi kalau memang surveyor merasa mau tidak mau harus dibuka semua karena ada tanda-tanda kebocoran dan sebagainya, itu oke-oke saja dia minta dibuka semuanya. Tetapi yang jelas semakin tua kapal, semakin lama umurnya, itu pemeriksaan machinery juga lebih sangat teliti.
lebih diharapkan yang namanya overhaul ya dibuka semua. Di sini dikatakan annual survey akan diselenggarakan untuk semua jenis kapal. Ya, ini annual survey karena dalam patokannya di sini adalah kapalnya itu jenisnya all ship ya. All ship itu formatnya adalah format sebuah kapal general cargo ship, tipe general cargo ship. Jadi ada cargo hold area, kemudian ada engine room yang di belakang, di bawah daripada superstructure. Jadi itu namanya tipe kapal yang umum, all ship. General cargo ship, cargo hold-nya 3/4 ke depan, 1/4 ke belakang adalah engine room plus superstructure dan deck house. Nah, kemudian untuk tipe-tipe kapal yang lain seperti mungkin memuat liquid seperti tanker, nah, ada tambahan-tambahan item-item yang perlu ditambah pemeriksaannya. Atau kapal yang lebih sederhana seperti tugboat, supply boat, mungkin dia tidak punya cargo hold, itu bisa diabaikan, not applicable dan sebagainya. Jadi pemeriksaan annual survey ini dalam waktu 3 bulan sebelum dan setelah setiap tanggal ulang tahun dimulainya periode kelas. Ada namanya window period. Jadi kalau kita gambarkan masa daripada berlakunya sertifikat, ini di tahun 0, waktu inisial survei, ini di tahun kelima, taruhlah kapal itu di bulan 6 selesainya. 6, taruhlah kita ambil angka yang gampang yaitu tahun 2000 umpamanya. Tahun pertama adalah annual survei, tahun kedua annual survei, tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, di sini pertama kita lakukan dengan kurun waktu bisa di bulan 3, maksimum di bulan 9. Nah, saya ambil angka yang gampang diingat ya. Jadi kalau anniversary date-nya adalah bulan 6, berarti itu anniversary date adalah tanggal ulang tahun. Ya. Anniversary date adalah tanggal ulang tahun dari masa berlaku sertifikat itu. Nah, inilah yang merupakan window period. Kapan saja boleh dilakukan. Bulan 3 boleh, bulan 4 boleh, bulan 5 boleh, bulan 6 sampai maksimum bulan 9. Itu yang dikatakan annual survey. Ini fisik kita melakukan annual survey, bisa sewaktu kapal egrets, bisa kapal sandar di pelabuhan, dan bisa juga sandar di wilayah-wilayah mungkin di saat itu dia lagi sedang maintenance di dockyard dan sebagainya. Tapi yang jelas dia tidak diwajibkan di atas dock. Yang diperiksa adalah di atas garis air dan seterusnya.
tahapan pertama kita melakukan annual survey adalah general examination of the hull and its closing appliances. Jadi pemeriksaan umum daripada lambung tersebut seperti gambaran ini. Ya kan? Pemeriksaan umum. Kalau umpamanya memang anchorage, kita bisa berada di atas mooring boat di sini, atau perahu, ataupun tugboat dan sebagainya, bisa cek ke sini kondisinya itu. Kapal bisa keliling untuk mengetahui apakah ini ada kerusakan-kerusakan yang fatal dan sebagainya. Kalau dia di samping dermaga, ya tinggal surveyor berdiri di dermaga, kan bisa kelihatan semua hal-hal yang berkaitan dengan di samping kapal. Yang berkaitan samping kapal ya. Jadi general examination of the hull. Jadi semua kondisi hull itu diperiksa secara umum. Its closing appliances. Jadi peralatan-peralatan yang tertutup seperti hatch cover, weather tight doors, windows, dan sebagainya. Head entrance untuk cargo hold kan berarti semua yang closing appliances. Namun so far as they can be seen. Jadi sejauh bisa kita lihat. Jadi semua closing appliances yang hanya bisa kita lihat, yang kita jadikan target, ya kan? Ini bisa dilihat, ya kita apakah dari dalam melihatnya, apakah dari samping luar, ya semana batas kita bisa melihatnya. Nih, side sail above the waterline. Cargo port, ya, cargo port adalah istilah port adalah sesuatu opening. Jadi kan ada istilah di kapal, istilah port side and starboard. Kenapa kapal dikatakan port side itu kiri, starboard itu kanan? Itu karena dulunya kapal selalu sandar di sebelah kiri. Di dermaga, kapal selalu sandar pada posisi sebelah kiri. Nah, jadi kenapa dia bilang port side yang kiri ini? Karena dia berada di kiri di daerah port. Makanya dikatakan kiri adalah port side, sisi kiri, sisi pelabuhan. Kemudian kanan dibilang starboard. Saat dia mulai start mau berangkat, ya starboard, jadi sisi kanan. Karena dalam bahasa Inggris kalau disambung, ini sebetulnya tulisannya start pakai T ya, start, kemudian board, T-nya dihilangkan. Starboard. Bukan berarti bintang, tetapi tetap starting board sebetulnya. Kalau katanya dipisah itu starting board. Jadi sisi kapal yang siap untuk berangkat, start. Nah, kemudian ada beberapa opening seperti pintu untuk memasukkan muatan-muatan tertentu di samping kapal, biasanya kapal-kapal penumpang, kapal-kapal car vessel dan sebagainya, itu selalu dibilang carport. Jadi port di sini bukan pelabuhan maksudnya, tetapi adalah opening yang untuk memasukkan kargo. Nah, jadi opening-opening itulah yang kita harus periksa karena itu berdekatan dengan laut. Pintu yang kalau dia terbuka, kalau dia bocor,
kalau dia terjadi kerusakan, air akan gampang masuk ke dalam kapal. Makanya kita tadi periksa adalah side sail-nya, kemudian cargo port-nya. Kemudian accessible part of rudder. Jadi rudder bagian-bagiannya yang terlihat di atas garis air. Seperti gambaran ini, umpamanya dia kosong, umumnya kita melakukan annual survey. Saat kargo kosong, jadi draftnya relatif tinggi. Kemudian di sini mungkin ada propeller, rudder, rudder di sini akan terlihat dia di atas permukaan air sebagian. Nah, dengan dia di atas permukaan air, itu kita jadikan target untuk diperiksa. Mungkin saja dia terjadi deterioration di sini, ada bengkok, ada deformation karena ketabrak oleh tongkang dan sebagainya. Mungkin saja flank antara rudder stoknya dengan ruddernya sendiri mengalami kerusakan. Rudder stoknya mungkin juga bengkok dan sebagainya. Itu menjadikan target untuk diperiksa. Makanya dikatakan di sini accessible part of rudder. Termasuk juga deck. Deck adalah semua yang berkaitan di atas kapal ini, itu kita akan periksa semuanya. Deck banyak sekali, main deck, pop deck, boat deck, sampai nanti ke bridge deck dan sebagainya. Kemudian bulwarks, guardrail, freeing port. Jadi di sekitar sini semua wajib kita cek bulwarknya. Termasuk juga freeing port ini. Freeing port adalah suatu lubang pembebasan kalau umpamanya air masuk ke dalam deck, di sekitar deck ini akan tergenang air, itu harus ada freeing port, lubang pembebasan supaya air dengan segera cepat jatuh ke laut lagi. Ventilator juga begitu. Air, overflow pipe, dan semuanya yang berkaitan di daerah batas garis air ke atas. Kemudian yang kedua, anchoring and mooring equipment. Jadi deck masonry yang ada itu perlu kita lakukan pemeriksaan. Yaitu windlassnya perlu kita lakukan tes dengan memfungsikan anchornya ini kita gerakkan. Mungkin ada yang masih tergantung jangkarnya, kita lego jangkarnya, rantai jangkarnya atau anchor chain-nya bisa terlihat beberapa link. Kemudian dites windlass-nya untuk menarik lagi anchor yang sedang menggantung tersebut supaya diposisikan lagi nempel di pinggir kapal. Jadi kita periksa windlass dengan dites, tahu fungsinya bisa bekerja semuanya, termasuk juga dengan pergerakan anchor chain itu akan terlihat beberapa mungkin ada chain-nya yang sudah haus dan sebagainya, termasuk sistem pendinginan karena pergerakan di hose pipe-nya itu akan menimbulkan panas. Biasanya di situ ada bekerja
pompa untuk pendinginan di sepanjang hosepipe tersebut. Termasuk juga pengecekan bahwa anchor itu tidak dalam kondisi hilang atau bagaimana. Kan bisa saja di dalam pengoperasian kapal ada anchor yang sudah hilang tapi tidak dilaporkan di kapal, ya itu merupakan rekomendasi bagi surveyor. Inilah area deck yang kita bisa cek. Ini heads cover, heads combing dan sebagainya. Ini contoh dari salah satu kapal bulk carrier ya, yang tipe head covernya adalah mechanical atau istilahnya tipenya adalah MacGregor. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama adalah general examination, yang kedua anchoring and mooring equipment, nah, yang ketiga adalah head cover and combing. Itu harus dicek. Sudah ada gambarannya tadi, ini yang dikatakan head cover, ini ada kan combingnya. Ini adalah unsur-unsur yang selalu tidak boleh rusak, tidak boleh ada kelonggaran, ataupun mungkin menimbulkan kebocoran. Kalau air naik ke atas ini dalam kondisi tertutup, air sama sekali harus tidak bisa masuk melalui gasket-gasket di sini yang tidak boleh sama sekali bocor. Mungkin bocor rubber gasketnya sudah hilang, sudah haus, sudah lepas, ataupun kondisi-kondisi plat penguat di sini sudah corroded, akhirnya timbullah lubang-lubang di situ yang membuat kebocoran-kebocoran. Atau kerusakan yang krusial di head scumming-nya ini, karena head scumming ini adalah berupa plat utuh. Nah, ini ada penguatnya. Nah, penguat inilah yang saya gambarkan dalam sketsa ini dia, bracket. Head scumming bracket. Ditambah dengan penguat memanjang, stiffener atau longitudinal stiffener sepanjang ini. Nah, ini bisa saja sudah hancur yang mengakibatkan combing plate-nya ini bocor, pecah, berlubang dan sebagainya. Jadi baik combing plate-nya maupun penguat-penguatnya, head scumming bracket dan stiffener, horizontal stiffenernya tidak boleh ada yang rusak. Nah, sementara saya ingin pengecekan kehadiran, saya akan buka daftar absensi. Ini daftar mahasiswa pagi. Mahasiswa pagi. Saya coba share lagi. Oke, terlihat daftar absensi? Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya. Saya coba panggil Rio Satrio. Rio Satrio, ada?
Muhammad Raka. Ada Pak, hadir Pak. Muhammad Raka Maulana hadir. Natasha. Hadir, Pak. Natasha hadir. Natasha masih KP? Iya, Pak, masih, Pak. Pasti ya. Ridwan Ardiansa. Hadir, Pak. Ridwan Ardiansa hadir. Aditya Setiawan. Hadir, Pak. Aditya Setiawan hadir. Fuad Maulana. Fuad Maulana. Hadir Pak. Fuad Maulana hadir. Ahmad Junaidin. Hadir Pak. Ahmad Junaidin hadir. Terima kasih Dan- Pak. Ya, sama-sama. Dandi Rainaldi. Hadir Pak, hadir. Dandi Rainaldi hadir. Nadia. Hadir, Pak. Saya satu divide sama Fuad. Sama Fuad, sama ya Nadia. Masih KP juga? Masih, Pak. Masih ya. Kene Handoko. Kene Handoko. Maulana Misbah. Hadir Pak. Maulana Misbah hadir. Pak, Kene Handoko hadir, Pak. Kene Handoko hadir. Ya, oke. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara. Bagaskara. Sauroy. Sauroy hadir. Sauroy. Bagaskara. Rio. Oke, sementara itu saya akan masuk lagi ke lanjutan tadi. Nah, heads cover dan heads coming itu ada beberapa jenis ya. Umumnya dua jenis yang sangat berbeda segi konstruksinya. Yaitu yang pertama adalah yang tipe konvensional. Jadi dia ditutup dengan wooden, atau yang kalau sudah agak modern ditutupnya dengan ponton ya, ponton, lembaran-lembaran plat yang dibentuk seperti kotak. Ini dia tipe pertama. When fitted with portable cover. Jadi covernya itu portable, lembaran-lembaran papan ya. Yaitu mungkin wooden papan atau steel ponton. Itu harus dicek kondisinya yang satisfactory. Nah, namun perlu kita ketahui lembaran-lembaran papan itu hanya sebagai bahan penutup yang punya kekuatan kalau ditaruh lagi kargo di atasnya, dia mampu untuk menahan supaya tidak jatuh ke bawah, masuk ke dalam cargo hold. Tapi dalam segi kekedapannya, ini harus ditutup dengan terpaulin. Harus ditutup dengan terpaulin. Yang terpaulin itu harus diikat dengan lembaran-lembaran plat, kemudian dikancingkan di samping-samping heads coming tersebut.
ada namanya wedge ya, wedge engage. Cleat ya, ini dia. Ini pengancingnya. Cleat, batten, and wedge. Sedangkan yang saya gambarkan melengkung ini adalah terpal ya. Terpal. Terpal ini kalau menurut peraturan minimum 2 lapis. Terpal ini kita bayangkan aja kalau kita kemah ya, kita bikin acara perhelatan atau sunatan atau kenduri di depan rumah itu. Nah, itu kan biasanya dibikin tenda-tenda. Bahan tenda itu adalah yang dikatakan terpal. Nah, terpal itu yang menjamin kekedapannya. Jadi kalau air, ombak jatuh ke atas dek kapal, ke atas head cover, jadi dia tidak akan mengalami airnya masuk ke dalam cargo hold. Nah, sedangkan secara kekuatannya adalah yang pertama ini wooden cover and portable beam ya. Jadi di sepanjang cargo head itu dipasanglah portable beam. Nah, di sini kan dianukan papan-papannya, disambung-sambung papannya. Kayak orang memasang atap lah gitu. Ada beam-beamnya gitu, nah, yang dia tersusun dengan rapi. Tapi antara kedua papan ini itu tidak dijamin kekedapannya. Itulah yang ditutup dengan terpal. Tutup dengan terpal. Supaya air tidak meresap ke dalam. Jadi poin 1 atau poin 2. Jadi wooden cover and portable beam, carrier and socket, for portable beam, and their securing device. Jadi pengunci-penguncinya untuk setelah papan itu dipasang harus ada dikunci, dibaut dan sebagainya, di-clitch dan sebagainya supaya papan yang disusun itu tidak bergeser, ya kan? Atau dengan steel ponton. Steel ponton ini sudah dibuat sedemikian kaitan-kaitannya, jadi terukannya yang ada segi ininya, kemudian ada pengaitnya dan sebagainya, dia akan duduk di dalam suatu wadah gitu ya, wadah yang dia tidak bakal jatuh ke bawah. Jadi 1 atau 2 itu tergantung dari model yang kita bikin. Terus sampai kepada peralatan-peralatan lain yang supaya semuanya itu membuat sampai kepada compression bars, draining channel, and draining pipe. Jadi semua kondisi air yang ada di sini sama dengan kita menganggap hujan jatuh ke atap kita, kan ada ininya, ada alurnya supaya air hujan itu tidak tersebar kemana-mana, tapi talangnya. Jadi ada talangnya di pinggir sini. Ada talang. Nah, talang itu sudah ngalir. Jadi semua yang ditutup dengan terpal itu harus ada drainage channel-nya. Drainage channel dan drain pipe-nya. Kalau di dalam bahasa pasaran di atap rumah atau penutup yang ada di suatu bangunan kan biasanya ada talangnya biasanya. Talang untuk mengalirkan aliran air dari hujan tersebut. Kemudian tipe kedua adalah mechanical operated steel cover. Mechanical operated steel cover
gambarannya sama dengan yang di atas, contoh di atas ini. Jadi pergerakan buka tutup daripada head cover ini dengan sistem mekanik. Bisa ditarik dengan kren, bisa didorong dengan sistem hidrolik di sini. Ada instalasi hidroliknya. Di sini ada instalasi hidroliknya sampai ini bisa bergerak ke belakang dan ke depan. Kalau yang tipe ini dia dalam satu head opening terdiri dari 4 panel. Nah, 4 panel. Panel yang belakang itu akan berlipat di sini. Berdiri 2. Dari proses dia ini dilipat. Sedangkan panel yang 2 lagi ini adalah dia akan berlipat di bagian depan. 2 tersusun begini. Dari proses dia 2 unsur panel ini. Nah, semua ini kalau yang sudah ditutup nih 2 panel ya. Nah, kondisi antara ini itu tidak perlu lagi ada sistem terpal menutupnya. Karena plat yang ini sudah merupakan plat yang kedap. Dia mampu menahan beban dan mampu juga menahan kebocoran air ke bawah. Jadi ini is okay. Samalah dengan bodi kapal, samalah dengan kondisi dek ini. Ya kan? Tetapi ada sambungannya di sini. Nah, sambungan inilah yang merupakan ada channel di sini, ada rubber gasketnya di sini. Kalau dia sudah horizontal, nah rubber gasket inilah yang merupakan sistem kekedapan. Sistem kedapan untuk menahan supaya air tidak masuk ke dalam cargo hold. Nah, item-item itu ada dijelaskan di sini yang kita periksa satu persatu. Head covernya yang tadi saya jelaskan dalam gambar tadi adalah plat-plat ini, semua kondisinya. Itu yang namakan head cover. Kemudian tightness device longitudinal. Transfer and intermediate cross junction. Yaitu hal-hal yang berkaitan di sepanjang panel ini, itu semua ada sistem kekedapannya. Baik di pinggir, ada sistem kekedapannya, ada gasketnya, ada gasket lipnya, ada compression bar-nya, ada drainage channel-nya. Nah, kalau Anda ingin tahu sketsa-sketsa itu, Anda bisa klik aja di website MacGregor head cover. Tapi diambil IMAX. Semua akan terlihat tuh gambar-gambar semuanya. Ada ditulis di situ gasket, gasket lip, compression bars. Nah, baik di kiri kanan itu harus ada sistem kekedapannya.
baik di jarak depan belakang, di pinggir belakang, di pinggir depan, ini juga harus kedap semua. Nah, sampai nanti kalau dia ada nyambung ke sini dengan panel yang lain, ya udah pasti ini kondisi ini harus dipastikan tidak mengalami kebocoran. Ada namanya juga clamping device, chain rope pulley, stopper. Stopper ini di ujung-ujung ini dia. Karena waktu dia bergerak, dia tersusun. Ini yang saya bilang tersusun di depan, ini ada stoppernya di sini. Jadi dia tidak jatuh ke satu heads coming. Heads coming itu kan kalau kita lihat secara memanjang kapal, dia kan berdiri sendiri di atas dek. Nah, ini merupakan ujung daripada posisi tersebut. Kemudian ada lagi heads coming yang cargo heads nomor selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan stopper-stopper yang dia berdiri di sini. Ini di daerah sinilah stopper-stopper itu. Supaya dia tidak meluncur ke bawah, terlepas atau jatuh dan sebagainya. Konstruksinya berat. Jadi perlu ada kekuatan, ketebalan plat yang normal, tetapi juga pengikat-pengikatnya harus mampu. Ya, konstruksi-konstruksi yang bergerak itu tidak rubuh dan sebagainya. Ada dua sistem untuk menggerakkannya, mengangkat head cover, menggeser head covernya. Ada dengan sistem wire, ada yang sistem hidraulik. Ya, ada wire itu dia kalau ditarik dengan crane, ya. Jadi dia bisa berdiri, bisa menutup itu karena ditarik dengan crane ke depan dan ke belakang. Kalau contoh yang di atas tadi itu kan dia dua panel ke depan mengumpul, dua panel ke belakang mengumpul. Tetapi ada juga dengan pergerakan hidraulik di pinggir-pinggir heads coming tersebut. Inilah semuanya yang berkaitan dengan peralatan pergerakannya, penguncinya, dan sebagainya. Sampai dengan stowage and securing in open condition, proper fit, locking, and efficiency of sealing in closed position. Jadi kalau dia dalam posisi tertutup, ya pasti ada sealingnya di situ. Yang menjadikan tidak ada unsur-unsur air yang bisa masuk di antara kondisi tertutup itu, di antara dua panel dan sebagainya. Itu udah bagian ketiga tadi ya. Jadi general examination, kemudian anchoring and mooring equipment, kemudian yang ketiga heads cover, yang keempat adalah heads coming-nya. Kalau tadi kita bicara cover semua tadi, nah sekarang nanti kita bicara coming-nya lagi. Coming itu adalah yang kalau kita gambarkan ini heads, ini deck. Kalau kita gambarkan tiga dimensi kan ini yang menjadikan cover di atas. Nah, yang sampingnya inilah yang coming. Ini yang merupakan coming. Coming ini tadi kan saya gambarkan ada coming bracket, stiffener, horizontal stiffener, dan sebagainya.
Ya, that's coming plating and there stiffener. Jadi ini platingnya, ini stiffenernya. Baik stiffener yang juga melintang ke sana. Ini yang kita harus pastikan. Platnya, coming plating, stiffener yang vertikal dan yang horizontal. Semuanya harus satisfaction. Kemudian yang kelima, protection of other opening is to be surveyed. Ya, banyak sekali outfitting yang berada di atas deck. Ya, termasuk juga outfitting yang berkaitan dengan ada opening yang bisa air masuk ke dalam superstructure ataupun opening yang membuat air masuk ke dalam kompartemen di bawah deck ataupun cargo hold di bawah deck. Ada hatchway, manhole, scuttle in freeboard and superstructure. Scuttle ini kan jendela bulat ya, scuttle. Dan banyak lagi yang bisa Anda baca di sini. Nah, kemudian kita masuk ke masonry. Kalau tadi kan hal lebih mengarah kepada konstruksi mulai dari side cell, deck area, dan sebagainya, termasuk komponen-komponen deck yang ada itu. Kemudian kalau masonry-nya sendiri adalah seperti saya jelaskan tadi, annual survey kan pemeriksaan secara eksternal. Jadi ini gambaran dari sebuah main engine. Dalam hal annual survey masonry tidak perlu ini di overhaul. Ini hanya dilihat secara visual. Ada nggak tanda-tanda kebocoran di sepanjang pipa-pipa ini? Hal-hal yang mungkin ada pressure yang membuat kebocoran di sepanjang mesin ini, ataupun kotoran-kotoran yang kita lihat bisa dikatakan mesin itu sudah kumuh ya. Kumuh itu berarti dia belepotan ya, kalau bahasa Betawinya belepotan dengan oli. Itu kan menandakan bahwa banyak kebocoran-kebocoran yang juga tidak dipelihara dengan baik. Itu tanpa dites atau tanpa diketahui sifat kebocoran itu sudah bisa langsung direkomendasikan the machinery tersebut to be clean umpamanya. Harus dia bersihkan dulu, baru dicoba. Tapi kalau dalam arti tidak begitu kotor, tidak begitu ini, cuman sedikit tidak terawat aja kita meragukannya, ya kita coba minta dihidupkan. Apakah main engine, apakah auxiliary engine, apakah pump dan sebagainya dihidupkan, nah itu akan terlihat di situ. Bisa hidup atau tidak hidup itu sudah menyatakan suatu kejanggalan atau ketidakberesan, error kan. Kemudian hidup, tetapi hidupnya pincang. Bocor sana, bocor sini umpamanya gitu. Keluar air, muncrat air pendinginnya. Muncrat
olinya, oli pelumasnya, atau bunyinya nggak karu-karuan. Kan kita tahu tuh kalau sebuah motor atau sebuah mesin hidupnya itu tidak normal, bising bunyinya dan sebagainya. Ada juga kan banyak yang punya sepeda motor, banyak yang punya mobil, kan ketahuan tuh motor yang nggak karuan itu kan nggak goyang-goyang, gededek, bunyinya nggak karuan gitu. Itu sudah menandakan error, rusak gitu kan. Itu langsung direkomendasikan. Itulah kondisi itu yang dikatakan satisfactory condition. Kalau secara konstruksi tadi hal kan kita lihat mungkin ada keretakan, mungkin ada heavily corroded, penipisan dan sebagainya. Tapi kalau di mesin, di samping bentuk yang bersih dan kotornya adalah kondisi kerjanya yang bisa memberi bantuan terhadap kita menilai baik atau buruknya. Di sini dikatakan a general examination of machinery and boiler spaces with particular attention to the propulsion system, auxiliary machinery, and the spaces of fire and explosion hazard. Fire and explosion hazard inilah yang tadi tanda-tanda boleh sekali ada kotor belepotan minyak. Akan menimbulkan kebakaran dan akan menimbulkan ledakan kalau mesin itu hidup, tetapi unsur-unsur kebocoran yang mengakibatkan mungkin bahan bakar bocor atau lubricating oilnya bocor, sedangkan dia kan mempunyai panas, mempunyai sumber api dan sebagainya. Itulah yang menimbulkan fire and explosion hazard. Kemudian di engine room sendiri kita harus mengkonfirmasikan emergency escape route are practicable and not blocked. Jadi intinya di engine room itu ada dua pintu. Pintu utama umpamanya yang kita masuk dari ruang dalam, masuk ke engine room, mungkin melalui tangga, masuklah kita ke engine room. Melalui tangga. Karena di engine room sendiri kan dia punya level-level tertentu. Nah, setelah berada di engine room ini, harus ada escape, emergency escape. Taruhlah ini sudah merupakan peralatan mesin di sini di level atas, kemudian di level 2 juga ada permesinan di sini dan sebagainya. Di sini harus ada pintu untuk melakukan, kalau terjadi bahaya di sini, orang tidak bisa lari ke pintu utama. Di rumah kan juga begitu, di gedung-gedung juga begitu. Pasti ada pintu untuk orang menyelamatkan diri. Itu persyaratan suatu ruangan permesinan yang harus ada emergency escape. Nah, pintu ini harus dilengkapi dengan sistem yang lancar untuk masuk ke dalam. Kemudian ya pasti dilengkapi dengan sarana tangga ke atas. Mungkin sampainya kita di steering room. Sampai di steering room, kemudian sampai di poop deck. Nah, inilah tempat menyelamatkan diri. Ini sudah belakang kapal, papanya. Ini yang dikatakan di situ, confirmation the emergency escape route are practicable and not blocked. Not blocknya apa?
pintu ini terkunci. Tidak boleh ada benda-benda yang menghambat di sini. Kalau orang mesin kan suka naruh drum di situ, naruh sapu, naruh peralatan tools dan sebagainya. Itu jangan sampai terblok. Kan? Kemudian tangga ke atas ini harus dalam kondisi baik semua, sampai pintu untuk keluar di steering gear room itu juga tidak boleh terblok. Harus bisa dibuka langsung ke atas, orang bisa menyelamatkan diri, termasuk lari ke pub deck-nya itu juga tidak boleh terblok. Jadi semua sarana ini harus lancar semua, tidak ada barang yang menghambat dan sebagainya. Jangan sampai disumpul-sumpulin semua barang di sini, drum, kotak, box dan sebagainya. Akhirnya kalau terjadi emergency, orang nggak bisa menyelamatkan diri, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Itulah yang merupakan indikasi bahwa annual survey khususnya machinery sudah dilaksanakan. Baru kita pada poin yang kedua. Belum lagi Anda baca poin ketiga, poin keempat. Ini akan saya kirim nanti bahan ini semua. Poin kelima, 6, 7, dan sebagainya. Tadi A yang kita bahas ya, sekarang B yang berkaitan dengan elektrik. For the main source of electric power to be tested under load. Ya kan? Jadi sumber listrik itu harus dicek. Yang kita tahu adalah berasal dari auxiliary engine yang disambung dengan generator yang sering dikatakan adalah genset. Masuklah komponen-komponen lainnya dari genset, terus sambung ke main switchboard. Main switchboard nanti ada distribution lagi ke semua motor-motor, pump motors, kompresor motor, dan semua motor-motor dari peralatan listrik kan semua adalah bersumber daripada electric power ini. Coupling sistemnya juga diperiksa. Sorry, time is over. Bahannya cukup banyak. Nanti saya akan kirimkan. Tapi sebetulnya kalau dalam sistem online kan sudah saya lampirkan di dalam ini, di dalam portal. Tapi karena kita sistemnya adalah tatap muka, nanti saya akan kirimkan bahan ini melalui saya kirim by email. Any question? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tadi ada yang mungkin terlewatkan waktu absensi. Saya ulang lagi, Rio Satrio. Bagaskara. Saur Roy. Saur ada ya? Ya, oke. Saur Roy saya catat di sini sudah hadir. Ya. Jadi cuma 2 orang yang tidak hadir, yaitu Rio sama Bagaskara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, makasih. See you next week. Di next, Pak.